Halo pemirsa dimanapun Anda berada, balik lagi bersama Irham di sini. Kali ini saya akan bahas film yang berjudul Habibie dan Ainun. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini mengisahkan Habibie seorang jenius ahli pesawat terbang yang punya mimpi besar membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Sedangkan Ainun adalah seorang dokter muda yang cerdas. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan si cantik lemah gemulai Bunga Citra Lestari. Pada peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sekaligus tokoh utama film ini Baharudin Jusuf Habibie. Film ini diangkat dari buku yang ditulis Habibie mengenai kisah hidupnya bersama mendiang istrinya, Hasri Ainun Habibie. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai pada tahun 1959 di kota Aachen, Jerman. Habibie yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah tim dari perusahaan kereta api. Sebelum melakukan presentasinya, Habibie sempat diremehkan karena Habibie saat itu masih berusia 25 tahun dan berasal dari Indonesia. Tanpa banyak ngomong, Habibie langsung memulai presentasi dengan menulis rumus-rumus yang dia kerjakan. Saat itu juga, para bule dibuat kagum dengan Habibie. Namun sebelum menyelesaikan semuanya, Habibie terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Cerita berganti ke kota Bandung saat Habibie pulang kampung. Habibie yang sedang disuruh orang tuanya untuk mengantar kue ke rumah Ainun teringat kejadian masa SMA di mana Habibie sangat benci dengan Ainun karena Ainun sangat jelek, hitam seperti gula Jawa. Namun kebencian Habibie seketika runtuh saat sampai di rumah Ainun karena melihat kecantikannya. Habibie dibuat terpesona dan jatuh cinta. Ainun yang dulunya hitam seperti gula Jawa sekarang sudah cantik putih seperti gula pasir. Esoknya, Habibie kembali lagi ke rumah Ainun. Ternyata di rumahnya sudah dipenuhi para pria berpangkat yang sudah mengantri untuk mendapatkan Ainun. Tapi Ainun sungguh beruntung karena punya seorang ayah yang mampu melihat mana yang tulus dan mana yang modus. Setelah Habibie datang, ayahnya langsung memanggilkan Ainun untuk menemani Habibie. Sedangkan para pria yang sudah mengantri tadi nasibnya sungguh mengenaskan karena hanya mampu melihat, mengagumi namun tak mampu memiliki. Akhirnya Habibie dan Ainun jalan-jalan ke sebuah taman untuk mengenang masa lalu dan merencanakan masa depan. Setelah puas jalan-jalan, Habibie mulai berani mengungkapkan isi hatinya. Tanpa basa-basi dan banyak janji, Habibie ingin mengajak Ainun ke Jerman untuk menemani, mendampingi, dan menjadi istri. Dengan malu-malu, akhirnya Ainun menerima permintaan Habibie. Tak lama kemudian, akhirnya Habibie dan Ainun menikah. Lalu, mereka segera terbang ke Jerman untuk memulai hidup di sana. Dalam perjalanan menuju Jerman, Habibie berjanji kepada Ainun untuk membuatkan pesawat terbang. Pada tahun 1963 di kota Pressburg, Jerman, Ainun sedang mengandung anak pertamanya, sedangkan Habibie bekerja di perusahaan kereta api. Perjalanan Habibie di sana tidaklah mudah. Habibie sering diremehkan karena ia adalah insinyur pesawat terbang, bukan insinyur kereta. Bahkan mereka meledek Habibie karena negaranya saja Indonesia masih import kereta dari Jerman. Namun Habibie tetap fokus dengan apa yang dia lakukan tanpa peduli apa kata orang. Di suatu malam sepulang kerja, Habibie kehabisan uang dan terpaksa harus berjalan melewati dinginnya salju hingga membuat sepatunya harus sobek. Sedangkan Ainun setia menunggu Habibie di rumah. Tak lama kemudian, Habibie datang dengan kondisi kaki yang sudah memar. Hal itu membuat Ainun menangis. Saat itu juga Ainun memutuskan ingin pulang ke Indonesia karena tak ingin menjadi beban Habibie selama di Jerman. Namun, Habibie mampu membuat Ainun tenang dan percaya bahwa setiap jalan yang gelap gulita pasti akan ada cahaya. Esoknya, Habibie dan timnya melakukan pengujian terhadap material yang sudah dibuatnya. Para insinyur di sana tidak yakin dengan material yang sudah dihitung oleh Habibie mampu menahan beban sebesar 200 ton. Namun, Habibie tetap yakin dengan apa yang sudah dia kerjakan. Para bule pun semakin ketakutan saat material mulai bergelombang. Dan akhirnya, ketakutan itu berakhir saat gerbong berhasil menahan semua tekanan. Habibie menjelaskan bahwa itu adalah hal yang wajar karena semua daya tersalurkan ke seluruh badan gerbong dan akan kembali lagi seperti semula. Karena semua tekanan masih berada dalam daerah elastisitasnya.
Para bule pun hanya bisa geleng-geleng kepala, mereka tidak menyangka Habibie sejenius itu. Pada tahun 1965, Habibie mendapat gelar doktor dari Sekolah Tinggi Teknologi ASEAN. Saat itu juga, Habibie langsung menuliskan surat kepada pengurus industri pesawat terbang Indonesia untuk mengabdikan dirinya dan membuatkan pesawat untuk Indonesia. Namun, balasan yang dia dapatkan hanyalah sebuah penolakan. Habibie tampak sedih dan kecewa, namun kesedihan Habibie berubah menjadi bahagia saat tahu Ainun sedang hamil anak keduanya. Kemudian pada tahun 1968, Habibie kerja di perusahaan pesawat terbang di kota Hamburg, Jerman. Karir Habibie di sana sangatlah cemerlang. Habibie sangat disegani dan dihormati. Mendengar nama Habibie terkenal di Jerman, akhirnya Kedutaan Besar Indonesia memanggilnya. Habibie diminta untuk segera pulang dan mulai membuat pesawat untuk Indonesia. Sampai Indonesia, Habibie mulai menjalankan rencananya untuk memajukan bidang teknologi darat, laut, dan udara. Nama Habibie semakin terkenal berkat penemuannya tentang teori keretakan sayap pesawat. Setelah jadi menteri, dia langsung turun ke lapangan untuk mengawasi proses pembuatan pesawat. Tak lupa juga, dia mengunjungi negara-negara maju untuk menjalin kerjasamanya. Perjalanan Habibie jadi menteri pun tidak mudah, banyak sekali godaan yang harus dilewati. Mulai dari disogok jam tangan mewah, uang segepok, bahkan sampai dikirimi wanita seksi. Namun berkat prinsip dan iman yang dia miliki, semuanya berhasil dia lewati. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, Indonesia berhasil meluncurkan pesawat karya anak bangsa untuk pertama kalinya. Peluncuran pesawat N250 ini disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto dan disiarkan live di TV. Tak lupa juga, warga Indonesia ikut nonton bareng di warung-warung terdekat. Media asing dan dalam negeri memberitakan. Sukses menjadi menteri, akhirnya pada tanggal 11 Maret tahun 1998, Habibie diangkat menjadi wakil presiden. 3 bulan menjabat sebagai wakil presiden, Indonesia mengalami gejolak di mana-mana, yang menuntut Presiden Soeharto mundur akibat nilai rupiah yang semakin lemah. Setelah Soeharto mundur, akhirnya Habibie dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Karir Habibie sebagai presiden tidaklah mudah. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditentang oleh para pengusaha yang dianggap tidak menguntungkan pengusaha. Di akhir jabatannya, salah satu kebijakan yang dianggap kesalahan terbesar adalah saat melakukan jajak pendapat kepada warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian Indonesia. Pada akhirnya, Timor Timur lebih memilih melepaskan diri dari Indonesia. Setelah sidang umum tahun 1998, Habibie memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Setelah kejadian itu, Habibie pergi melihat pesawatnya yang tidak dilanjutkan lagi proyeknya. Di sana, dia tampak kesal dan kecewa, seakan semua perjuangannya untuk memajukan Indonesia sudah sia-sia. Dia sangat meyakini, andai saja Indonesia menggunakan pesawat buatannya sendiri dengan biaya yang murah dan aman, pasti Indonesia menjadi negara mandiri dan besar. Tapi sayang, bangsa Indonesia tidak pernah percaya dengan apa yang dia ucapkan. Pada tahun 2010, kondisi kesehatan Ainun semakin menurun. Karena tak puas dengan rumah sakit di Indonesia, Habibie membawa Ainun untuk berobat ke Jerman. Setelah operasi dan segala upaya sudah dilakukan, dokter dan teknologi tak sanggup menunda takdir Tuhan, dan Ainun meninggal dunia. Lalu, jenazah Ainun dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Habibie dan Ainun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, salah satunya adalah tentang perjuangan Habibie mewujudkan impian dan cita-citanya, tentang prinsip dan iman yang mampu menolak sogokan dari orang-orang yang tak bermoral. Oke, sekian dari saya, jangan lupa disubrek, sampai berjumpa di video selanjutnya.